Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di presentasi makalah ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Solidaritas Gereja Katolik dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Namun sebelum pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Lucia Gamung dengan NIM 249114211. Pada bagian pendahuluan ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, kemiskinan sebagai masalah sosial di Indonesia dan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan ini terjadi di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Dan ini juga mau menggambarkan bahwa kemiskinan itu tidak hanya bersifat material, tetapi juga seluruh aspek kehidupan individu, baik itu pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, yang dimana tidak bisa memenuhi kesejahteraan individu tersebut. Lalu pada poin yang kedua, tentang peran gereja tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah. Gereja menjadi agen perubahan sosial, di mana gereja selalu menyuarakan keadilan. Dan pada poin yang ketiga, peran gereja membantu memberdayakan masyarakat, baik terutama melalui bantuan langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek misalnya menyumbangkan materi, misalnya dalam hal finansial, sandang, pangan, dan papan. Dalam jangka panjang, gereja turut terlibat dalam memberdayakan kaum miskin dengan pelatihan-pelatihan keterampilan dan memberi fasilitas dan layanan sosial yang mana dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat agar bantuan yang diterima tidak dapat dikelola dan menunjang kesejahteraan dalam jangka panjang. Metode penulisan makalah ini yaitu metode kualitatif dengan studi literatur, di mana saya mengambil 3 jurnal yang menjadi landasan pembahasan saya dalam menyusun makalah ini. Selanjutnya, tinjauan teori. Yang pertama dari jurnal Nainggolan yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul Peran Solidaritas Gereja dalam Masyarakat dan Negara Pancasila. Dalam jurnalnya, Nainggolan menegaskan bahwa peran solidaritas gereja berdasarkan nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila merupakan dasar negara kita dan juga memiliki kesamaan dalam pandangan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan gereja sangat peduli dan menjadi agen perubahan sosial itu sendiri. Lalu dari jurnal Purwanto dan Pius yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul Peran Gereja dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial. Purwanto dan Pius lebih menekankan tindakan konkret gereja dalam mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Misalnya dengan memberi bantuan baik secara materi maupun juga dalam bentuk pengetahuan, meningkatkan keterampilan-keterampilan di mana ini menunjang kesejahteraan jangka panjang, dan di mana masyarakat yang ditolong atau menerima bantuan dapat memanfaatkan fasilitas yang diterima untuk mengatasi krisis-krisis yang terjadi di hari mendatang, terutama dalam kesejahteraan ekonomi. Lalu jurnal Riawan yang diterbitkan pada tahun 2020, yaitu Refleksi Teologis Solidaritas menurut Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto dalam Terang Ajaran Sosial Gereja. Monsinyur lebih menekankan bahwa solidaritas itu merupakan panggilan dan tindakan moral, di mana semua orang memiliki kewajiban untuk peduli terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan, sesama yang menderita. Berikutnya adalah pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat. Peran gereja dalam memberdayakan masyarakat
miskin, yaitu dengan pemberdayaan melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dan ini juga menjadi salah satu alasan banyak sekolah swasta Katolik didirikan untuk memenuhi seruan gereja dalam merealisasikan misi meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, akses layanan kesehatan yang memprioritaskan mereka-mereka yang orang-orang kecil dan terpinggirkan yang mungkin kurang mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas bagi mereka. Di sini juga menjadi alasan berdirinya rumah sakit klinik-klinik swasta Katolik untuk menjawab kebutuhan sesama. Lalu yang ketiga, dengan memberi bantuan baik berupa makanan, pakaian, dan juga kebutuhan yang mendadak atau dalam keadaan darurat. Misalnya mereka yang mengalami bencana alam. Pokok bahasan selanjutnya yang kedua yaitu tindakan nyata solidaritas gereja. Di dalam poin ini juga menegaskan bahwa tindakan nyata solidaritas gereja yaitu dengan mengedukasi hak-hak masyarakat miskin agar mereka tahu bagaimana hak-hak mereka dan juga mereka bisa memanfaatkan kesempatan serta fasilitas yang diberikan kepada mereka dengan semestinya dan juga berdampak bagi kesejahteraan mereka sendiri. Lalu gereja, poin yang kedua, tindakan solidaritas gereja yang nyata, yaitu di mana gereja selalu menyuarakan keadilan sosial dan sangat peka dengan isu ketidakadilan. Dan misalnya dalam struktur sosial, gereja selalu berjuang untuk mematahkan atau menetralkan isu kesenjangan sosial itu dan terus-menerus memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tidak terlayani atau terpinggirkan. Poin pembahasan berikutnya yaitu solidaritas sebagai perubahan sosial. Di sini mau menegaskan bahwa solidaritas itu tidak hanya sekedar memberi, tetapi menciptakan peluang dan kesempatan yang sama untuk mengangkat mereka yang kurang memiliki kesempatan ataupun belum memanfaatkan kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi di sini gereja memberi peluang melalui layanan sosial yang difasilitasi. Jadi kesimpulannya, gereja tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga menjadi penggerak dan pendorong untuk mendobrak dan mengatasi kemiskinan itu dari dalam diri individu untuk meningkatkan taraf hidup melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Pada bagian penutupan makalah ini, memvalidasi sekali lagi bahwa gereja menjadi agen perubahan sosial, terutama gereja Katolik, dan kunci kesejahteraan solidaritas menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih inklusif dan adil. Lalu di sini saya kembali, meskipun saya tidak masukkan dalam PowerPoint saya, tapi saya mau mengatakan bahwa mohon maaf untuk yang berbeda keyakinan. Saya tidak bermaksud untuk mengungguli gereja Katolik, tetapi dalam makalah ini saya mengambil perspektif gereja Katolik dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun belum sesuai
serta kata-kata saya yang mungkin kurang terstruktur. Jadi terima kasih atas perhatiannya.